Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Jawad al-Karim al-Wahhab. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafiina Maulana Sayyidina Muhammad wa huwa al-ajwatu minar rihil mursalati wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana na'udzubika minal bukhli wal azzi wal kasali. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal askhiya wal atqiya wal asfiya wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, belajar untuk semakin kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar petuah-petuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membuka hati kita sehingga ilmu yang kita dengar tidak hanya kita dengar oleh telinga, tetapi semoga didengar oleh hati kita, didengar oleh hati kita, dirasakan oleh hati kita, dan itulah ilmu yang manfaat. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah nur, cahaya yang telah Allah titipkan di hati seorang hamba. Jika ilmu itu tidak menjadi cahaya di dalam hati, maka itu bukan ilmu. Bahkan mungkin bisa menjadikan lebih gelap hatinya, yaitu dengan kesombongan karena ilmunya. Tapi kalau yang namanya ilmu, yang adalah nur yang dititipkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, maka akan menerangi. Dari hati yang ada nurnya akan menjadikan pandangan kita pun menjadi benar, cara bertutur kata kita benar, di saat kita berurusan dengan harta pun benar, karena ada nur yang membimbing kita, ada cahaya yang membimbing kita. Maksiat pun akan menjadi gelap, menjadi hilang, tertutup dari mata kita. Karena apa? Kita telah dibimbing oleh hati yang ada nurnya. Dia akan dibawa kepada yang terang dan tidak kebawa kepada yang gelap. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sampai kepada bab selanjutnya. Jika kemarin kita diajak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk membaca bagaimana kehidupan Nabi di rumah beliau, kesederhanaan dan pendidikan kesederhanaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesederhanaan yang diyakini dengan penuh keyakinan bahwasanya dunia ini sementara dan akan berakhir, dan semua dari kita akan meninggalkan dunia ini. Maka ini muqaddimah dari bab selanjutnya. Jika orang menganggap dunia itu seperti itu, dunia akan berakhir, kita diajari untuk sederhana, kita akan meninggalkan dunia. Maka Imam An-Nawawi mengumpulkan riwayat-riwayat yang lainnya untuk menjadikan dunia yang akan berakhir di dunia ini menjadi sesuatu yang abadi. Itu bagaimana kita bakal meninggalkan dunia ini menuju alam barzah. Bagaimana kita bisa membawa dunia ini ke alam barzah, tidak kita jadikan dunia yang akan kita tinggalkan. Maka di situ dibutuhkan satu sifat yang sangat mulia yang dijadikan judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu babul kurmi atau karomi wal judi wal infaki, bab tentang kedermawanan seseorang, membahas tentang bagaimana kita memupuk kedermawanan di hati kita.
hati yang dermawan, hati yang mudah untuk memberi, mudah untuk memberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan kedermawan nanti martabatnya. Ada orang yang dermawan dengan jiwanya, maka ini paling tinggi pangkatnya, sehingga dia rela untuk berjihad di jalan Allah. Ada orang yang dermawan dengan hartanya, sehingga ia gunakan untuk jalan Allah. Ada orang dermawan dengan ilmunya, ini lebih agung daripada dermawan dengan harta. Dia memberikan pemahaman kepada orang lain agar orang lain menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dermawan dengan jabatannya, ia punya jabatan akan tapi digunakan untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada orang yang dermawan dalam bentuk dia menahan amarah, bentuk kedermawanan. Disakiti oleh seseorang, ternyata dia menahan, tidak membalas dengan kejahatan yang serupa. Ini bentuk kedermawanan. Sabar. Bahkan kalau itu membalas dengan kebaikan. Sehingga di saat kita melakukan kebaikan sendiri ada martabatnya. Ada martabatnya. Martabat di saat kita memberikan kebaikan. Ada orang memberikan kebaikan kepada orang lain karena dia sudah tidak membutuhkannya. Misalnya kekayaan harta. Dia punya harta yang sangat cukup, kemudian dia punya yang lebih dan dia tidak digunakan, tidak dibutuhkannya. Kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkannya atau digunakan untuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Maka dia termasuk dermawan. Martabat dermawan. Tapi masih kalah lagi dengan orang yang dia itu membutuhkan pada sebenarnya. Kalau ada orang berbuat baik karena dia adalah sudah tidak membutuhkannya, enteng. Misalnya dia butuh mobil satu, ada mobil yang kedua lalu diberikan kepada orang lain atau diberikan untuk perjuangan, atau dia punya harta sudah cukup ini, akan tapi dia punya sisa-sisa, diberikan kepada orang lain, bentuk kedermawanan, martabat kedermawanan. Akan tapi ada yang martabat lebih hebat lagi adalah dia butuh, akan tapi tidak terlalu mendesak. Sedikit dia harus berusaha atau memaksakan untuk keluar, tapi tidak akan mengganggu kehidupannya. Hanya mengurangi saja. Cara makannya dikurangi, cara ini. Ini bentuk kedermawan lebih tinggi lagi. Ada lagi derajat yang lebih tinggi adalah ithar, mementingkan orang lain, mementingkan perjuangan sampai dirinya sendiri tidak mendapatkannya. Padahal dianya adalah sangat-sangat membutuhkannya. Ini martabat. Begitu juga tingkat kekikiran itu macam-macam. Ada orang kikir itu sampai aneh. Ada kikir kepada barangnya orang lain. Jadi kalau ada orang dermawan itu dia nggak senang. Banyak muru nabil bukhli. Sudah pelit dia ngajari orang pelit. Tidak senang ada orang dermawan. Ada. Ngajak pelit, nggak usah. Ada orang berbuat baik, nggak usah ngapain, bantu untuk apa? Ini adalah penyakit. Wah, ini kacau manusia ini. Ada orang yang pelit dengan hartanya orang lain, termasuk diantaranya zakat. Tidak membayar zakat. Ini martabat tinggi, kekikiran. Bukan hartanya, kenapa harus disimpan-simpan? Ini tingkat kekikiran. Yang jelas kikir adalah pelit adalah satu sifat yang jelek, dan dermawan adalah sifat yang sangat mulia. Buah daripada kesadaran kita. Jadi para imam itu kalau menyusun buku itu ada maksud. Ini bab ini, bab ini, bab ini. Bukan seenaknya menyusun bab. Ada maksud, setelah difahamkan bagaimana kehidupan Nabi yang sangat sederhana, kemudian mengajari kita sederhana, kemudian setelah itu ngajak berbuat baik. Sehingga di saat kita berbuat baik bisa tidak tanggung-tanggung. Seandainya dia harus memberikan hartanya yang banyak sekali, kalau seandainya dia harus jatuh menjadi orang miskin, dia masih ingat, saya tidak semiskin Nabi SAW. Masih ada contoh yang lebih dahsyat lagi. Jadi di saat berbuat baik itu semakin yakin dia. Para orang-orang soleh pun demikian. Imam Abu Hurairah pun demikian. Maka ini disebutkan tentang bagaimana kita dermawan fi wujuhil khairi. Ada orang dermawan tapi di jalan kejelekan. Tapi ini fi wujuhil khairi, di dalam kebaikan. Dia ingin selalu berbuat baik di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan dia berbuat baik untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah, pembangunan masjid, pondok pesantren, bantu fakir miskin, anak yatim dan seterusnya di dalam kebaikan. Fi wujuhil khairi. Tapi harus thiqatan billahi, karena dia yakin kepada Allah dan dia berpegang kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya tidak akan berkurang apapun yang ia berikan, dan sudah janji dari Allah. Kalau berjanji itu tinggal kita itu yakin atau tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, tidak akan kita menuai janji Allah.
Tapi kalau kita dengan penuh keyakinan di saat memberikan kepada seseorang pesantren dan sebagainya, yakin bahasanya Allah Maha Kuasa untuk menggantinya, maka ringan, enteng, dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala seperti difirmankan oleh Allah, qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Disebutkan bahwasanya tidak ada yang kau nafkahkan, tidak ada yang kau berikan kepada siapapun untuk jalan kebaikan, bukan jalan kemaksiatan. Bukan untuk mabuk bersama, bukan untuk foya-foya, bukan untuk nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan. Tapi segala sesuatu yang engkau berikan untuk kebaikan, maka ketahuilah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah yang akan menggantinya. Dan janji dari Allah, Allah Maha Kuasa. Bukan janji seorang fakir, bukan janji seorang manusia, bukan janji seorang raja sekalipun, raja kuasa. Tapi kalau berjanji masih mungkin untuk mengingkari. Karena masih ada kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. Tapi kalau Allah, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Selagi Allah berjanji akan Allah wujudkan. Mana yang lebih kita percayai? Allah atau hamba Allah? Allah. Mau kita dijanjiin sama bos saja, setelah setiap hari kamu bekerja pagi mulai jam 6, jam 7 sampai jam 4 sore, nanti akhir bulan akan aku kasih gaji. Kita percaya kok. Buktinya setiap pagi kita berangkat dan bekerja, padahal gajinya di akhir bulan. Bisa saja bosnya itu bangkrut atau lari atau bagaimana. Tapi kita masih percaya. Bahkan menduga kalau dia bakal hidup dan bakal memberikan gaji kepada kita. Bagaimana dengan janji Allah, kita kurang yakin. Wa yukhlifu. Allah akan mengganti. Apa yang kita berikan, Allah akan mengganti. Makanya, di saat kita memberi, jangan kita sama-sama kalilah ini. Agar kita benar-benar menuai janji Allah. Di saat kita memberi, jangan menanti pemberian dari manusia. Kalau kita sudah melirik balasan dari manusia, Allah tidak melihat lagi. Dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah aku memberi karena Allah. Baik orang ini bersyukur kepadaku atau tidak bersyukur. Ini urusan dia. Yang penting karena aku ingin membantu. Ini pesantren, ini masjid, ini orang fakir, aku ingin membantu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun dari kebaikan yang engkau berikan, maka sebetulnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Kelihatannya untuk orang lain. Kelihatannya untuk orang lain, akan tapi ketahuilah, untuk engkau mendapatkan sesuatu yang lebih besar di hadapan Allah. Yang kita berikan kepada orang fakir miskin, itu sebetulnya bukan untuk orang fakir, untuk dirimu sendiri. Bahkan sebetulnya yang kita dapat lebih besar lagi. Semestinya kita itu bersyukur kepada orang fakir, bukan orang berfakir bersyukur kepada kita. Akan tapi selama ini umumnya adalah orang fakir terima kasih pada orang kaya yang memberi. Anda memberikan 500.000 kepada seorang fakir, maka orang fakir mendapatkan apa? Duit 500.000. Apa yang Anda dapatkan nanti dari Allah? Lebih dari 500.000. Lebih banyak yang kita dapat dari Allah daripada apa yang didapat oleh orang fakir dari kita. Mestinya kalau kita bisa memberi kepada orang fakir, kita mengucapkan terima kasih wahai orang fakir, gara-gara ini aku mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syukur ini akan dirasakan nanti di surga. Hanya di dunia kadang kita kurang sadar bahwasanya kapan kita memberikan kepada orang fakir, maka ketahuilah. Artinya apa? Gara-gara orang fakir inilah kita mendapatkan yang besar, bukan sekedar 500.000. Masjid, pembangunan masjid, pesantren dan seterusnya adalah tempat wadah kebaikan. Akan tapi ketahuilah, yang akan Allah berikan lebih besar lagi. Wa ma tunfiquna, dan hendaknya kalian jangan sampai memberikan sesuatu di jalan kebaikan, kalau di jalan kebatilan nggak masuk dalam hitungan sudah. Nggak ada saya membantu kejelekan tapi niatnya baik, nggak masuk itu. Nggak ada. Kalau kejelekan ya niat, nggak niat ya jelek. Tapi kalau kebaikan itu harus ada niat kebaikannya agar sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a, hendaknya di dalam kita melakukan kebaikan ibtigha'a wajhillah, untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan ikhlas untuk menuai janji dari Allah. Kalau tidak ketemukan janji itu di dunia, ketahuilah dengan keikhlasan akan kita temui janji Allah di alam barzah. Akan kita ketemui janji Allah nanti di alam di padang mahsyar, dan akan kita temui janji Allah nanti di surga, dan alangkah indahnya waktu itu. Sehingga nanti di surga ada dikatakan bahwasanya hamba-hamba Allah di surga itu pada berkata, pada berandai-andai, jika seandainya sedekahku dulu tidak diterima kasih waktu di dunia, kan lebih gede pahalanya di akhirat. Jika doaku tidak dikabul oleh Allah di dunia, semuanya akan jadi pahala di akhirat. Sehingga semua pada ngomong, kalau seandainya doaku semua tidak dikabul di dunia, alangkah enaknya. Padahal di surga sudah enak.
Jadi apa yang kita dapat di dunia ini tentu mengambil bagian daripada akhirat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diberikan oleh Allah di dunia ini akan mengurangi bagian kita di akhirat. Dan semoga bagian kita di dunia banyak, di akhirat banyak, begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ma tunfikuna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Apapun dari kebaikan yang engkau lakukan, yang engkau berikan, akan dibayarkan untukmu, akan dikembalikan, dipenuhi untukmu, dan tidak akan terzalimi sedikit pun kau. Lihat, apapun yang kita berikan, lihat. Dan catatannya rapi. Catatannya rapi, malaikat raqib atid yang mencatat. Dan Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilahnya ketukar pahalanya. Kita masih ada ketukar yang ngirim rekening, ngirim transfer, kirim, masih ketukar. Kan nomornya salah dan enggak ada di sini ketukar. Kalau seseorang ibu yang namanya Aisyah kemudian berinfak sedekah 50 juta untuk pondok, namanya diganti Aminah. Ibu Aisyah bersedekah infak 500 juta atas nama Aminah. Nyampe ke siapa pahalanya? Ya Aisyah. Malaikat tidak akan ketipu dengan apa? Tidak akan tertipu. Yang kita sembunyikan pun Allah Maha tahu. Dan Allah tidak akan melihat sedekah kebaikan yang dilakukan dengan riya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan marah. Wa ma tunfiqu khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun dari kebaikan yang engkau berikan, maka Allah sungguh Maha tahu. Yakini bahwasanya apapun yang engkau berikan, Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ayat ini adalah pendidikan bagaimana kita ini agar bersemangat untuk berinfak karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, ketahuilah bahwasanya balasan dari Allah lebih besar lagi, dan Allah tidak akan zalim. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau atau dengan lidah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyuburkan di hati kita itu semangat untuk kita berbuat baik. Maka didatangkanlah hadis berikut ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la hasada illa fi ithnain. Semua dengki adalah jelek. Ngiri kepada saudara kita adalah jelek semuanya, kecuali dalam dua hal. Ungkapan dari Nabi hasad, tapi maksudnya adalah ghibtah. Mendengki yang boleh ada dua. Mendengki rajulun atahu Allahu malan, kita mendengki orang yang diberi oleh Allah kekayaan, maksud ngiri, pengen kayak dia. Jadi bedanya dengki yang tercela dengan dengki yang baik adalah kalau dengki yang tercela itu ngelihat orang kaya kita nggak senang lalu mengharap hancurnya kekayaan tersebut. Tapi dengki yang baik tidak mengharap kehancurannya, hanya dia pengen seperti dia, bahkan dia tidak mengganggu, bahkan mungkin malah mendorong. Maka di sini adalah ada dengki yang baik, rajulun atahullah, atau ngiri yang baik, rajulun atahullahu malan, yaitu kita mengiri kepada orang yang diberi oleh Allah kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian dia telah menggunakan hartanya tersebut untuk kebenaran, kebaikan. Jadi menggunakan hartanya untuk kebaikan. Artinya apa? Diajari oleh Rasulullah, ayo sekarang lihat, untuk bisa menjadi orang dermawan, sekarang di dalam hatimu sudah ada niat menjadi orang dermawan. Bagaimana niat menjadi orang dermawan? Di saat melihat orang kaya yang dermawan, dia sudah berkata, ya Allah, kalau seandainya saya kayak dia, Allah, enaknya dia punya duit banyak, sedekah banyak. Biarpun masih berhayal karena dia nggak punya duit, masih berangan-angan. Kadang-kadang angan-angan gini pun enggak. Bahkan angan-angannya pun masih pelit ya. Angan-angannya masih pelit ya. Temennya tetangga, Bu, kalau seandainya ibu punya duit dikasih Allah 1 miliar gimana? Untuk apa? Untuk pondok ya 500 juta. Ntar dulu 500 banyak banget. Padahal duitnya berapa ada? Saya mikir. Berandai-andai saja sudah pelit nih. Sebentar diajari Nabi berandai-andai yang dermawan dong. Ngelihat orang kaya, ngelihat orang bisa sedekah 1 miliar, 2 miliar, berangan-anganlah. Kalau seandainya, ya Allah, alangkah enaknya, semoga aku bisa kaya kayak dia. Jadi senang melihat orang itu jadi infak, ahlu infak. Di sisi lain dia merindukan seperti dia. Maka itu adalah dengki yang tidak tercela. Melihat orang kaya banyak sedekah, ini pemupuk. Kalau kita tidak pernah berangan-angan, berandai-andai, sehingga dalam usaha kita selalu, seandainya nanti kalau besar bang, yuk kita akan jadi orang seperti itu loh. Dia orang kaya, enaknya Masya Allah, sudah kaya, dia bisa menikmati dunianya,
ternyata sedekahnya tidak kurang-kurang, terus sedekah, terus sedekah, berandai-andai. Bahkan ini termasuk bagian daripada niat, kata Imam Ghazali, kalaupun kita mati dalam keadaan tetap fakir, dapat pahala sudah. Allah. Bercita-cita seandainya aku diberi oleh Allah ini. Dan jika benar-benar kaya, insya Allah dia bakal bisa dermawan. Karena apa? Dari awal sudah terbangun niat yang mulia. Daripada dikagetkan dengan kekayaan, ingat kerjaannya susah, capek dan sebagainya, enak aja kasih-kasih, kerja keras dong, pelit. Tapi dari awal sudah dipupuk jiwanya itu. Jiwa dermawan, di saat fakir, cita-cita menjadi seorang dermawan. Berangan-angan untuk bisa membangun pesantren, berangan-angan untuk bisa membantu masjid, berangan-angan untuk membantu yatim piatu dan seterusnya. Berangan-angan. Dan setiap melihat orang berbuat baik, ternyuh hatinya. Senang satu sisi, alhamdulillah. Dan di sisi lain, ya Allah jadikan aku seperti dia, ya Allah. Wa rajulun atahullah hikmatan, dan satu lagi kita boleh ngiri kepada orang yang diberi oleh Allah hikmah. Hikmah itu ilmu. Diberi oleh Allah ilmu menjadi seorang alim, fa huwa yaqdi biha, kemudian ilmunya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Tidak berdusta dengan ilmunya, tidak khianat dengan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada orang lain. Ngelihat ulama-ulama yang adil, ulama yang benar, dia pengen, ya Allah, kalau memang tidak bisa aku, semoga anakku dan keturunanku, ya Allah, biarpun dalam irama doa saja, yang menunjukkan bahwasanya hatinya pun menginginkan yang sesungguhnya. Dan harus bukan pura-pura, kalau pura-pura Allah juga tahu, enggak? Memang betul, sekarang Anda merasa atau tidak pengen seperti itu? Gitu kan pertanyaannya. Anda merasa enggak? Mungkin Anda seorang fakir, Anda merasa enggak di dalam hati Anda pengen kaya kayak orang itu bisa bangun ini? Ada cerita di sini ada orang bangun pondok, bangunan ini dan sebagainya. Kita pernah berpikir enggak kalau ya Allah jadikan aku seperti dia? Enggak. Enggak pernah juga begitu. Jauh kalau begitu dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Kalaupun kita punya kebaikan susah. Karena apa? Kita tidak pernah berangan-angan. Yang tidak mampu pun punya cita-cita mulia untuk semacam itu. Sehingga muncullah orang yang seperti yang pernah kami ceritakan, lihat, karena dia pengen bersedekah, berinfak, sampai dia di pasarnya ngumpulin duit. Setiap ada duit yang seribuan yang logam itu, seribuan itu dikumpulin sampai berat berapa kilo dibawa ke sini. Dan dia ngomong, Buya, karena saya tidak bisa nyumbang besar seperti orang-orang lain, ini setiap saya jualan saya masukkan ke celengan saya, ini berapa, 2 atau 3 sehari, 1.000, 2.000 atau 3.000 dikumpulin setiap hari sampai dibawa ke sini, kalau tidak salah sampai berapa, 11 atau 9 juta, lupa saya, sampai membawanya berat anak-anak itu. Lihat, padahal dia orang yang fakir. Kenapa? Dia berkeinginan seperti orang kaya. Ketahuilah, hebat orang ini, dan kalau dia kaya benar bakal bisa, dan niatnya itu sudah dinilai oleh Allah. Bahkan kalau ada orang niatnya kayak begitu, dia sudah mendapatkan pahala melebihi daripada orang yang paling kaya nanti yang ada di sini yang bersedekah. Jadi niat yang baik, dan wujudkan niat itu dari yang kecil. Kalau Anda mampunya 1.000, 2.000, 2.000, jangan menunggu nanti. Lihat, kalau menunggu itu tidak, bukan begitu caranya. Jangan menunggu, maka lanjutannya nanti ada dari hadis selanjutnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'nahu yambahi, sayyidyanya ala yakhbitu ahadun illa ala ihdahatainil khoslataini, hendaknya seseorang tidak ngiri kecuali dalam 2 hal. Dunia, ngiri kepada orang yang dengan dunianya berbuat baik, lalu kita ingin berbuat seperti itu tanpa menginginkan kehancuran pada dia. Yang kedua, ngelihat orang alim tadi, orang alim mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkan ke orang lain, lalu kita berangan-angan, ya Allah, cuman saya sudah terlambat, ya Allah, saya sudah tua, ngapal susah. Tapi angan-angan, seandainya aku muda, ya Allah, saya akan belajar rajin, akan mondok, akan ini, ya Allah. Ya, kalau memang dia merasakan ini benar-benar baik, akan kebaca di anak keturunannya, ponakannya, saudaranya. Berusaha seperti halnya di saat orang pengen kaya. Lihat, sekarang ada orang sadar urusan dunia, akhirat saja jangan sadar. Urusan dunia mungkin dia selama ini fakir dan sebagainya, lalu ingin berubah-ubah. Nah, yang melarat biar abah saja, pokoknya kamu jangan melarat. Dibiayai enggak anaknya? Dibiayai, dimodali sampai anaknya kaya. Tapi urusan akhirat saja enggak kayak begitu. Ya katanya dia menyesal, saya kurang agama, saya kurang ilmu dan sebagainya. Nyesal, tapi anaknya tidak dimasukkan ke tempat-tempat belajar agama. Boleh anak kita menjadi dokter, tapi ingat, kasih bekal mereka dan seterusnya. Jadi insinyur, kasih bekal. Di usia-usia kecil mereka SD atau SMP harus belajar agama secara maksimal. Baru setelah itu dia belajar ilmu dunia. Nah ini, berangkat dari keinginan di hati kecil kita, menginginkan seperti orang itu.
Dan jika ingin berbuat baik jangan ditunda. Anda punya hari ini, hari ini. Semakin cepat, semakin hebat. Sehingga semakin dekat dengan masa Nabi itu, ibadah itu semakin besar. Sehingga infak, sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dikalahkan dengan sedekah kita. Biarpun satu mud, satu dirham, satu dinar yang diinfakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa kita kalahkan dengan satu gunung cermai kita sedekahkan dari emas. Gunung cermai dari emas kita sedekahkan. Tidak bisa mengalahkan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di saat kita berjuang dengan orang-orang di kampung kita masa merintis, itu pahalanya lebih gede daripada di saat sudah jadi. Masa awal lebih bagus dari masa selanjutnya. Sebab apa? Orang yang berbuat baik setelahnya, pahalanya juga numpang ke kita. Sebab kesinambungan cerita tentang pesantren, kesinambungan cerita tentang masjid, ini karena kita. Kalau kita tidak, putus. Gara-gara kita terus bersambung, ada orang membangun seterusnya. Makanya jangan seperti kesalahpahaman sebagian orang, masjid itu gara-gara diwakafkan oleh orang, masjidnya nggak dibongkar, sudah rusak, reot, mau roboh. Kenapa? Kasihan yang wakaf. Yang wakaf kalau dibongkar kan tidak dapat pahala. Ini ilmu dari mana nih ya Ustadz? Makanya ngaji yang benar. Ada sebuah masjid tidak dibongkar gara-gara apa? Kasihan sama yang membangun dulu. Hancurkan, bangun yang lebih bagus kalau memang sudah waktunya dibangun. Yang dulu gimana? Pahalanya yang baru ini akan dikirimkan kepada yang dulu. Karena apa? Tidak ada yang membangun yang baru kecuali karena dimulai dari yang lama. Ini ada di Cirebon lagi ceritanya. Sampai ribut di kampung itu, Buya nggak bisa dibangun. Karena apa? Mempertahankan. Ini kasihan yang infak ini. Ini ustadz atau bukan itu? Ilmunya ilmu ngarang-ngarang itu. Apakah tidak tahu barang yang memulai adalah memulai akan mendapatkan pahala lebih besar? Kalau memang sudah reot, meroboh, membahayakan umat, hancurkan. Ketahuilah, yang bangun dahulu tetap mendapatkan pahala. Dulu ini ada yang membangun aula dulu pakai kayu dan sebagainya. Pahalanya yang dulu tuh dapat tetap. Bahkan pahala yang sekarang pakai gedung megah ini juga nyampe kepada orang yang bangun dulu pakai kayu. Mana kayunya? Sudah jadi kayu bakar buat makan anak-anak semuanya. Ini ada anak salah berpikir nih sebagian orang. Ada sebagian musola tidak mau dibongkar, ini karena apa? Kasihan sama yang bangun dulu, kok kasihan nih. Dia malah mendapatkan pahala dari ini. Dari mana itu semuanya? Lihat. Karena dia adalah lebih awal. Makanya bersedekah hari ini lebih bagus daripada esok hari. Berbuat hari ini lebih bagus daripada esok hari. Dan begitu, tahun ini lebih bagus daripada tahun berikutnya. Maka jangan nunggu nanti. Ada sebagian itu mau bersedekah punya duit misalnya 50 juta. Tidak. Mau bersedekah, mau infak, mau saya kembangkan dulu deh. Giliran keenaan sudah nggak lupa, sudah nggak ingat lagi. Yang gede itu, yang kecil pun kadang-kadang terganggu. Sini ibu punya 10.000 misalnya, mau untuk bangunan apa, pesantren atau sebagainya, 10.000 ditunda. Keluar bisa jadi macam-macam. Bisa jadi bisa jadi. Kenapa? Segera berbuat baik ini. Baik. Kemudian hadis selanjutnya adalah disabdakan anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi habbu ilaihi min malihi. Ada hartamu dan harta yang bakal diwarisi oleh anak keturunanmu. Ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Yang lebih engkau cintai? Hartamu sendiri atau harta warismu? Harta yang bakal diwaris oleh anak-anakmu. Dijawab, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu habbu ilai. Semua dari kita tentu akan lebih menyenangi hartanya, bukan harta anak keturunannya. Karena hartanya adalah dua jeris payahnya. Dan hampir tidak ada orang tua yang lebih senang kepada duit anaknya, itu hampir tidak ada. Semuanya senang dengan duitnya sendiri. Dijawab oleh Rasulullah, maluhu, adapun hartamu, harta kita ini adalah maqaddam yang kita berikan di jalan Allah, itu harta kita yang sesungguhnya. Yang kita tinggal biarpun apa sertifikat asnam atas nama kita, itu adalah malu warithihi, harta orang yang kita tinggal. Ma'akhir yang kita tinggal itu. Yang kita tinggalnya adalah bukan harta kita sesungguhnya. Jadi hartamu adalah harta yang kau berikan di hadapan Allah. Di jalan Nabi Muhammad SAW untuk bantu fakir miskin, bantu pesantren, bantu masjid, itu adalah hakikat hartamu yang kau tabung terlebih dahulu nanti di akhirat. Adapun yang kau tinggal saat ini untuk anak-anakmu, belum tentu untukmu. Dan belum tentu berguna untukmu. Makanya jangan sampai ada di antara kita mengandalkan sedekah nanti. Nak, kalau saya mati tolong nak ya, kamu banyak sedekah dan infak. Salah. Ya kalau anakmu sadar, kalau nggak sadar, nggak ada infak, nggak ada sedekah.
Berbuatlah sekarang dengan dirimu sendiri ini. Jangan mengandalkan pekerjaan orang lain. Sekarang aku mau bersedekah dan berinfak. Adapun anak kita itu bagian lagi, untuk bakti anak kita itu urusan lain. Memang anak kita didik untuk berbakti, didik ngerti berbuat baik kepada orang tua, ngerti balas budi kepada orang tua dengan mendoakan dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, yang merubah-rubah hati adalah Allah. Ada banyak orang yang sudah mendidik anaknya benar tapi meleset. Biarpun dia tidak dosa, akan tapi lihat, hartanya pun ternyata tidak nyampe kepada dia. Mungkin dijual dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin ada rebutan waris dan seterusnya. Akan tapi kita harus menjadi orang cerdas. Aku akan berbekal untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Setelah itu akan aku berikan kepada anak-anakku. Bekal untuk anak-anakku. Tapi aku mengumpulkan. Kita terharu kepada seorang tua yang sudah bekerja lama. Tiba-tiba ngomong, saya ini kerja itu mulai kecil. Kemudian saya sudah tua, jalan saya sudah susah. Umur saya tinggal berapa? Kalau sampai harta yang saya kumpulkan ini kemudian saya tinggal begitu saja, kan saya rugi. Saya rugi. Akhirnya dia memberikan yang terbagus daripada usahanya untuk perjuangan. Dan dia berikan. Saya akan berikan usahaku yang paling besar ini adalah untuk perjuangan, agar bisa saya bawa nanti waktu saya mati. Kesadaran. Dan ini ada termasuk pejuang-pejuang kita. Jadi ada orang semacam itu. Dia mikir, saya itu kerja dari kecil. Lah kok giliran mati saya nggak dapat apa-apa, kan rugi saya. Nggak bisa menikmati. Mau ya? Semua pun tidak mau kalau sadar dengan akalnya. Ibu boleh, bapak ibu boleh, mau nggak dikasih kekayaan banyak tapi tidak bisa menikmati? Nggak usah sebelum mati, nggak usah bicara mati. Ibu insya Allah di umur 60 ke atas nanti ibu kaya raya, paling kaya se-Indonesia kayaknya, se-dunia. Segalanya punya, cuman ibu mau nggak kira-kira? Ibu nggak boleh makan nasi, nggak boleh minum manis, nggak boleh minum dingin. Mau nggak? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau kalau saya dikasih tahu kamu boleh kaya raya, semuanya kamu punya, apa saja punya, tapi makananmu dedak. Dedak tahu ya? Ada orang kaya raya di Jawa Timur sana, makanannya dedak. Harus kasihmu. Karena apa? Nggak boleh makan ini, makan itu. Nggak tahu bahasanya apa itu dedak itu cerita. Ada makan ini susah, makan ini nggak boleh, makan buah seger-seger, lihat anaknya nggak bisa makan dia, tidur AC nggak boleh, minum dingin nggak boleh, mau. Padahal di dunia ya ditawari begitu sudah paham, tapi urusan akhirat karena nggak sadar. Duniamu nggak bermanfaat untukmu, mau nggak? Ya nggak mau. Bagaimana sekarang bermanfaat dunia kita ini? Ayo, kita mati ini apa yang kita bawa nanti itu? Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus paham dong, harus sadar dong. Sekarang di dunia saja ditawari begitu paham, tapi urusan akhirat kok tidak paham. Apakah kita kurang iman kepada hari akhir? Buat kamar AC di alam barzahmu sana. Buat payung yang paling sejuk nanti di mana, di padang mahsyar. Allah. Sab'atun yudhillu ma yawma la dhilla illa dhilluh. Infak yang tidak pernah diketahui orang. Terus. Nah, ini orang sadar, orang paham. Cuman memang betul kata Imam Ghazali rahimahullah, karena orang itu diajak berandai-andai urusan dunia itu gampang paham, tapi di saat berandai-andai urusan akhirat itu susah. Seperti urusan nasihat, Imam Ghazali mengatakan, memang orang kalau sudah ngomong, kata Imam Haddad juga, di saat bicara tentang kejelekan, kalau kejelekan lahir orang cepat paham, tapi kejelekan batin nggak paham. Contoh saja, memang kita sering kalau urusan dunia cepat paham. Tadi urusan lahir, urusan dunia paham, urusan akhirat tidak paham. Kalau ada orang nasihati kita, misalnya kita mau kecebur sumur atau ada kalajengking di leher kita, kalajengking itu menyengat, atau ada kereta api kita lagi asik-asik dengan tidak tahu dengar apa kan, tiba-tiba ada orang dorong kita, Pak, minggir, ada kereta api, hampir ketabrak kita. Padahal nyuruhnya kita dengan kasar sambil dorong lagi, wah kita terjungkir lagi. Apakah kita masih ngomong kurang ajar kamu ya? Dorong saya, mentak saya, apa masih gitu? Ya tidak, kita tahu kita diselamatkan dari terjangan kereta api. Urusan dunia paham. Sama sebetulnya kalau ada orang ibu, jangan mabuk, haram, flek, dosa. Mestinya ngerti dia. Urusan akhirat ternyata orang tidak mudah paham, tapi urusan dunia gampang paham. Ini bermasalahan kita. Sama urusan masalah aibnya dirinya sendiri dan sebagainya. Kalau urusan akhirat kadang-kadang orang susah. Ya kayak ini tadi.
Urusan dunia, lihat kalau kita gambarkan urusan di dunia begitu mudahnya ya. Kaya raya, masa tua, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aduh, yang nggak enak. Nggak enak, nggak enak. Begitu juga di akhirat nanti, jangan sampai harta kita yang melimpah ruah ini ternyata tidak kita ketemukan di dunia, di akhirat nanti. Maka ayo berbuat hari ini. Digugah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Lihat masjid yang ada di kiri kananmu. Kita tidak mengajak harus ke Al-Bahjah, tidak. Kita ingin mengajak sadar saja kepada semuanya. Kita tidak mengajak kepada Al-Bahjah. Apa sih Al-Bahjah? Banyak di sana program-program kebaikan yang telah dirintis oleh para guru-guru besar, guru-guru mulia di mana-mana. Al-Bahjah hanya salah satu daripada wadah untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana hati kita hidup untuk berjuang. Dimanapun kita berada, lihat. Dan harus kita berjuang, kita ingatkan berjuang dan berjuang. Jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel, lalu dunia yang banyak itu ternyata hanya kita tinggal. Di alam barzah hanya nyesel, hanya ngelihat. Kelihatan dunianya itu semuanya. Kelihatan pabriknya, kelihatan mobilnya dan sebagainya. Masya Allah. Tidak berguna untuk dirinya. Dia hanya melihat, oh tanahku berhektar-hektar di sana. Coba saya wakafkan untuk pondok, kan nyampe pahalanya kepadaku. Oh, begitu tak di alam barzah. Dan dia menangis disiksa, menangis tersiksa dan nyesal. Ibu lagi pergi ke tempat yang jauh. Di situ hanya 2 minggu tak. Kangen dengan makanan-makanan. Ya Allah, coba tak bawa kemarin bawa. Kenapa itu? Ribut sama bapak. Apa ini sudah suruh bawa? Katanya enggak, di sini ada. Ternyata enggak ada. Dan ribut urusan makanan. Sehingga ada orang pergi kadang bawa segala macam bantal, bawa ini. Kenapa? Karena apa? Merasa bahwa dia perlu itu semuanya, perlu bekal. Cuma jangan sampai kita sadar urusan dunia, tidak sadar urusan akhirat. Urusan akhirat dia harus bawa. Ada orang yang pengen menikmati dalam perjalanan, dia persiapan segala makanan, siapkan ini, kue, ini macam-macam. Bagaimana kita perjalanan yang panjang tidak punya persiapan? Baik, ini diajari kita oleh Imam Nawawi dengan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya apa? Wa an Adi Ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syikki tamrah. Takutlah engkau dengan api neraka. Takut kepada api neraka. Matikan api neraka itu dengan sedekahmu. Sedekah tadfa'ul bala wa tudfi' nar. Ghadabillah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sedekah itu akan menjadikan menolak bala dan akan menghentikan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, berbuat baik. Sampai ittaqun nar, takutlah kau dengan api neraka walau bisyikki tamratin, biarpun hanya sepenggal, sebelah buah kurma. Artinya apa? Tidak boleh ada yang menyerah. Jangan sampai Anda menyerah dengan kefakiran Anda. Ada orang fakir lalu berkata, "Oh, saya orang fakir." Sehingga tidak pernah berpikir untuk bersedekah. Sampai dikatakan walau bisyikki tamratin, biarpun hanya sebelah. Yang punyanya cuma kurma 1, separuh dimakan, separuh disedekahkan ke orang. Punyanya hanya 100.000, 100 rupiah berikan. Jangan meremehkan. Dalam riwayat lain Imam Ahmad berkata, ada seorang ataitu Rasulullah, aku datang, ada seorang rombongan dari orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna qaumun minal badiyati." Kami orang dari kampung ya Rasulullah. Wa'allimna, maka ajarkan kepada kami syai'an yanfa'una bihi, sesuatu yang bermanfaat untukku. Jadi ada orang serombongan datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami orang kampung, orang desa, orang pegunungan. Kami datang ke sini untuk minta ilmu darimu ya Rasulullah." Qala Nabi Muhammad, "La tahqirannal ma'rufa." Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, syai'an. Walau antufrigha, biarpun untuk engkau menuangkan dalwaka min dalwika, dari timbamu, min ina'il mustasqi, kepada wadahnya orang yang minta minum. Artinya apa? Biarpun hanya bisa memberikan segelas minum air kepada seseorang. Mungkin Anda punya persiapan di rumah, kalau ada orang lewat ke sawah dan sebagainya, ada orang ini, kalau lihatannya, "Pak, ini ada air segelas nih, mangga." Biarpun segelas air, sepotong kurma, ini diajari cerdas. Jangan, nah ini bibit itu benih. Jangan sampai orang menyerah dengan kefakiran. "Oh, saya fakir, nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, nggak punya apa-apa." Oh tidak, sebab jiwa dermawan itu akan muncul
Kalau jiwa dermawan kalau ada, maka akan muncul menjadi satu, akan hadir dalam satu perilaku lahir, biarpun hanya walau bisyiki tamrotin, biarpun hanya dengan sepotong buah korma, termasuk dengan air saja. Dia nggak bisa apa-apa, ngasih makan nggak bisa, akan ngasih air dan seterusnya. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Jangan meremehkan kebaikan sesedikit apapun, sekecil apapun kebaikan, jangan sampai Anda remehkan. Kemudian di sisi lain, lihat, Nabi juga membuat wadah. Nabi tidak hanya sekedar mengajari orang sedekah-sedekahlah, akan tapi Nabi juga membuat wadah, menghadirkan wadah. Sesaat Nabi menyebut itu ada fakir miskin, sesaat itu ada ngajak jihad di jalan Allah, saat itu adalah membana lillahi masjid dan bangun masjid. Maka Nabi ternyata tidak hanya ada sedekah-sedekah, harus diarahkan sedekah itu kayak apa ya Rasulullah, untuk apa saja sih? Nabi memberikan gambaran dalam bahasa kalau kita orang nangkep ikan, masang jaring yang banyak. Nabi menceritakan ini, mana yang suka kau? Mana yang mudah untukmu? Maka di majelis mulia ini kami pun juga memasang jaring yang banyak. Kami pamerkan jaring itu. Ada jaring, kita bangun pondok pesantren di setiap kota target kita. Sekarang kita lagi bangun di Cirebon, di Pusatkin kita bangun, di Wanasaba kita bangun, di Al-Bahjah 2 bangun, Al-Bahjah 3 Tulungagung juga bangun, Al-Bahjah 4 yang ada di Pontianak sekarang juga penyempurnaan, di Majalengka, di Indramayu juga ada. Stasiun radio ini jaring. Yang tertarik minat untuk masuk jaring ini, masuk jaring ini. Kita tawarkan, pamerkan. Dengan jumlah yang gede-gede boleh. Kemudian kita ada program-program yang lainnya. Apa saja semampu Anda. Ada sekolah yang akan kita bangun. Ada media-media radio. Di mana-mana kita buat media radio. Kita buat. Ada infak center, itu sengaja kita buka untuk semuanya. Dan sengaja kita tidak masuk ke rumahnya orang-orang, biar semuanya kalau sedekah itu nyantai. Datang ke tempat ini ada infak, dan nanti ada manajemennya, ada yang ngatur semuanya. Jadi akan diarahkan yang jelas harta-harta uang-uang itu semuanya. Zakat sendiri jangan dimasukkan infak di sini. Zakat urusannya orang fakir nanti. Memang kita membuka infak kotak amal untuk zakat, tapi ini akan diarahkan kepada yang berhak, bukan untuk bangun pondok, bukan untuk dimakan oleh anak-anak. Itu zakat. Tapi ini infak. Makanya infak kita bagi dua. Kita banyak muajar, kita selalu bicara dengan teman-teman, buka jaring sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada satu orang tidak masuk dalam kemuliaan ini. Biarpun hanya dengan sepotong kurma. Ayo semuanya, yang kaya mungkin dengan kayaannya, tapi ada sebagian yang seperti kita ceritakan, ada orang membawa pengikat gede aja, uang receh, 1000-an sampai berat. Itu dia ingin masuk surga. Dengan kepincangannya itu. Tidak boleh menyerah dengan kepincangannya. Anda tidak mampu, jangan mengatakan saya tidak mampu. Anda akan mampu semampu Anda. Allah tidak memaksa di atas kemampuan kita. Jangan kalah dengan seorang kaki yang kakinya pincang di hadapan Nabi. Nabi menyeru, ayo perang di jalan Allah. Datang orang-orang pemuda yang keker-keker, perang. Dan diizinkan Nabi, tiba-tiba ada satu orang yang pincang. Nabi mengatakan, oh untuk kamu tidak usah perang saja. Aku dimaafkan kau, karena kamu pincang. Maksudnya ya karena kamu fakir, gak usah mikir pondok, itu loh. Gak usah mikir perjuangan, gak usah mikir buatan radio, karena kamu fakir. Karena kafir tidak punya duit. Tapi orang pincang itu mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Apa karena pincangku? Iya, karena kamu pincang, kamu dimaafkan. Kalau bahasa sekarang, iya karena saya fakir, karena kamu fakir, makanya sudahlah, kau tidak usah mikir-mikir. Sudah. Tapi orang pincang tadi berkata, wallahi ya Rasulullah, atau annal jannata bi'urjati hadi, ya Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Maksudnya, biarpun saya fakir, saya juga ingin masuk surga dengan perawan. Saya akan berusaha untuk semampu. Maka muncullah fatwa-fatwa Nabi, walau bisyiki tamratin, biar hanya sepotong kurma dan seterusnya. Biarpun apapun yang kita miliki. Maka kita membuat wadah, termasuk jaring yang terakhir ini akan kami informasikan hari ini. Jaring yang terakhir yang kita tebar agar tidak ada yang tertinggal. Apalagi yang pernah mendengar suara ini, yang kenal dengan kita, mereka punya andil, dan kita di sini ada manajemennya. Duit ada yang ngatur. Tidak masuk kepada Ustadz ABC, ada yang ngontrol semuanya. Uang masuk berapa dan sebagainya. Dan manajemennya jelas, nanti bukan masuk ke sakunya kiai atau istrinya kiai atau anda, tidak ada semuanya. Maka ini ada manajemen yang jelas, dan ini adalah pendidikan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Harus ada aturan, harus ada manajemennya. Bukan pondok dibangun begitu saja, ada aturannya, dan ada yang kontrol keuangannya dan sebagainya. Maka jaring terakhir yang kita buka, kebetulan pas babnya adalah bab infak, maka jaring terakhir yang kami buka, selain daripada orang yang sudah masuk jaring. Ada orang yang sudah masuk jaring yang sudah kita tebar, ada donatur yang membangun sekolahan, ada yang membuatkan radio segala macam. Itu alhamdulillah jaring sedang kita tebar. Tapi sekarang kita nebar jaring baru lebih gede lagi.
biar semua ikan kena. Termasuk yang sudah menyumbang yang gede tadi itu bakal masuk di sini. Apa itu? Ini adalah ide baru yang disampaikan oleh beberapa sahabat, adalah ide untuk berinfak dengan sedikit tamr, dengan sepotong kurma, tapi bentuk bukan kurma. Di sini jarang kurma. Sudahlah barang yang menurut Anda tidak berharga, yaitu barang rongsok. Karena kemudian ada orang yang ngerti bagaimana mengatur barang rongsok, sebab hampir semua rumah orang ada barang rongsok. Kipas rongsok, ini rongsok dan sebagainya. Kemudian diatur manajemennya, jika masih bisa dipakai akan digunakan untuk pondok. Mungkin ada AC rongsok, mobil rongsok, segala macam. Ada mobil rongsok, karena salah satu orang yang sudah membuat ini sampai mendapatkan mobil rongsok 40-50 mobil rongsok. Dan itu ada nilainya. Maka sekarang kita buka dan nanti ada nomor teleponnya. Mana nomor teleponnya? Jangan terlambat, nunggu diminta, ini pintar Masya Allah. Baik, nanti ada barang rongsok ini akan dijemput di rumahnya. Untuk Anda bisa membawa. Nanti setiap kota ada posnya, ada gudang, ada lahan. Dan ini kami menghimbau semua pesantren kalau bisa menggerakkan ini, bisa untuk menjadi masukan pesantren. Sebab kalau orang kadang membantu duit karena masih punya kebutuhan di rumahnya. Tapi kalau sudah Magicom rusak ini, mau dibetulin, nunggu tukangnya, mau tidak juga dimakan rayap, akhirnya mudah bersedekah. Ini adalah bagus ini. Jadi kami ingin, insya Allah kalau sini sudah berhasil dari Al-Bahjah ini, akan kita seru pondok-pondok, nanti pondok bisa mandiri dengan ini. Dan ternyata mandirinya pondok ini adalah bantuan rongsok. Tapi yang sudah biasa bangun, yang biasa nyumbang yang benar, jangan berubah jadi rongsok, nurun pangkat nanti. Wah ini lumayan nih Bu ya, ini ngajak rongsok. Kemarin ada yang mau barang bagus, rongsok aja deh. Oh bukan gitu. Ini yang sikit tamroh tadi, yang datang dalam kepincangan tadi. Jadi rongsok nanti, dan ini rongsok bukan kita jual ke tukang rongsok lagi. Kita bukan jualan rongsok, akan tapi memang ada orang yang ngatur, ada pengolahan plastiknya, jadikan pabrik ada pabrik plastik segala macam ini yang bisa dipakai pondok. Jadi ini dimanfaatkan, bukan sekedar kita kumpulin rongsok kita jual, tidak. Ini ada pengaturannya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini ada bagian masing-masing yang bisa dibenahi nanti. Bahkan mungkin kalau ada pondok yang butuh kita bisa ngasih malahan. Punya rongsok semua di rumahnya kan? Dan semoga ini mendengar semuanya, lalu ide ini didengar oleh pondok-pondok, lalu pondok mengadakan yang semacam ini. Dan bagi pondok yang mendengar suara ini, kalau bisa mengumpulkan rosok tapi bingung cara pengaturannya, nanti akan kita kirim tim untuk membenahi. Supaya tidak dibohongi orang lain, rongsok mahal dibeli murah oleh orang. Kita tidak jualan rongsok, tidak. Tapi kita akan mengolah rongsok semaksimal mungkin karena ini amanat. Kalau rongsoknya bisa dipakai, misalnya ada mobil baru tapi dirongsokkan, boleh dipakai pondok. Ya mungkin, subhanallah. Saking tawadhu'nya sama Buya nih, saya punya rongsok 5. Apa itu? Mobil. Alhamdulillah ini antar jemput, tahun depan ini butuh 5 mobil antar jemput ini. Ini tahun depan ini kita membutuhkan 6 mobil antar jemput. Ada orang punya rongsokan mobil 6, mobil baru, rongsok semua. Ada, nanti mohon. Dan yang tidak bisa mengambil langsung. Dan tolong mohon ini amanat dari Anda. Sebab kita akan mengatur manajemen yang baik. Amanat. Kalau sudah Anda memberitahu kepada panitia kok tidak dijemput dalam sehari 2 hari, tolong lapor ke kami. Akan dirotan panitianya. Karena orang berbuat baik tidak segera disambut. Biarpun hanya untuk mengambil plastik kresek. Gudang Anda akan dibersihkan, sambil dibantu dibersihkan. Kata siapkan mobil untuk ini semuanya. Saya tertarik dengan ide ini karena apa? Banyak orang yang mungkin berpikir untuk sedekah tapi belum bisa, tapi di rumahnya banyak barang rongsok. Ya, di rumahnya rongsok, kipas rongsok, kulkas rongsok, ini rongsok, banyak. Dan kita pun juga mikir, pondok ini banyak barang rongsok, kita pun bingung menggunakannya. Alhamdulillah ada ilmu baru ini, maka akan digabungkan ini semuanya. Dan kita setiap kota ada tempat gudangnya. Bukan kota, Cirebon saja ada beberapa titik. Supaya tidak jauh mengambilnya. Cuman yang kami takutkan apa? Semuanya mikir rongsoknya. Ini yang saya takut itu. Sehingga nggak yang benar-benar nggak mau dibahagi, bukan. Ini hanya untuk menyebar jaring siapapun. Ini menyebar jaring. Jadi nanti nomor teleponnya mohon dicatat 0812 2195 2234. Kami ulangi 0812 2195 2234. Yang kedua adalah itu atas nama Doni.
Yang kedua adalah 0852 0852, saya ulangi, 0852 nomor Pak Eri, nomor Pak Eri, nomor pribadi 2361 7932 0852 2361 7932. Jadi kalau punya barang rosok di rumah, langsung telepon, gudangnya cepat bersih nanti. Nah, kalau ternyata dalam sehari 2 hari kok nggak datang, telepon nih nomor berikutnya nih. Nah. Yang kedua 0852, namanya Arif. Yang kedua 0852 2361 7932 atas nama Arif. Jika ternyata tim ini tidak segera menyambut, nah ini dikontrol juga timnya, Anda bisa lapor nomor Al-Bahjah mana saja. Nah, karena kita tolong menolong, biarpun barang yang Anda infakkan tidak berharga, tetap insya Allah kami dapat pahala nanti. Sebab setiap pak capek ada gantinya. Mungkin waktu datang ke rumah Anda dihitung sama tukang rongsok nggak ada nilai dia, tapi kan ada capek, Allah akan ganti yang lainnya nanti. Ada orang ngasih baru, bukan rongsok lagi nanti. Jadi pada tim tidak usah ragu, pokoknya orang manggil langsung datang, jangan ditunda. Nah kalau ternyata dari tim ini kok tidak segera datang, tolong dicatat nomor telepon selanjutnya ini ya. Jadi karena kita harus merapikan semuanya. 0813 163 64 999. Kami ulangi, 0813 163 4999. Jadi mohon ini, jadi barang infak Anda adalah apa? Barang rongsok Anda jadi barang jariah. Ingat supaya Anda yakin di sini bukan dirongsokin, tapi akan dikemas secara yang masih bisa dipakai dan seterusnya. Dan semua untuk pengembangan pondok dan sebagainya. Dan ini ide ini waktu disampaikan kepada seseorang, kami ternyuh, masya Allah. Semua orang punya rongsok, kadang bingung membuangnya kemana. Kadang-kadang orang kan, mohon maaf, ada tingkat kepelitan macam-macam ya. Sehingga mau dibuang sayang, mau dibetulin belum punya tukang yang bisa, akhirnya mondar-mandir, keluarin, balik lagi, keluarin sampai rusak. Belum lagi nanti diinjek-injek sama dimainin anak-anaknya dan seterusnya. Maka dengan ini adalah ide yang cemerlang ini, dan insya Allah semoga ini didengar oleh semuanya, sehingga nanti kiai-kiai, para masyaikh, para habaib yang punya jamaah ini bisa yang semacam. Dan ini tidak rendah, tidak hina, justru agar kita tidak membazir di rumah kita dan kita tidak merengek minta ke rumah-rumah. Baik. Dan juga ada nomor lain lagi ya, saya tambah nomor lagi untuk kontrol ya. Kalau ternyata dua orang yang pertama tadi ini termasuk tim inti dalam barang bekas ini, kalau ternyata tidak, Anda bisa menghubungi di 0823 21 13. Kami ulangi, nama Romli, 0823 2192 1313. Adapun tadi yang pertama Bapak Heri itu manajemen kita. Baik. Baik, ini saja insya Allah bisa kami sampaikan, dan semoga ini menggugah semuanya dimanapun Anda berada. Biarpun di Jawa Timur nanti akan punya gudang di Jawa Timur, di Sumatera, di Singapura. Yang penting Anda bicara dulu, nanti akan dikomunikasikan. Dan semua bergabunglah untuk menjadi tim. Tidak sampai di sini, nanti akan buka lapangan kerjaan yang banyak sekali yang ingin bekerja dan seterusnya. Ini adalah wibawa. Kita tidak merengek, tidak minta kepada asal orang, akan tapi kita akan memanfaatkan saudara-saudara kita terlebih dahulu. Kita tidak akan keliling kemana-mana. Akan tapi saudara kita yang ini sudah dekat ini, sahabat-sahabat kita ini diajak berbuat baik. Apapun, rongsok segede apapun, kita akan terima dan insya Allah akan diambil. Termasuk bongkaran tanah. Misalnya apa?
Buya ini ada, saya punya gedung megah ini mau dikosongin, ini rongsoknya untuk urukan kita, untuk urukan, jangan khawatir, semuanya akan diambil, berangkal segala macam, pokoknya sampaikan nanti akan diambil. Dan mohon ini disampaikan ke yang lainnya, ketahuilah, yang menyampaikan kebaikan untuk orang lain akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah, bahkan lebih lagi. Ini saja, ini jaring yang kita tebar akhir-akhir ini, ya Allah, insya Allah banyak ikan yang masuk. Dan ini juga memanfaatkan agar barang kita tidak mubadir di rumah kita. Dan nanti akan Anda lihat, biarpun kulkas rusak, memang kelihatan nanti. Kelihatan di akhirat jadi benar. Tapi kulkas yang baru kelihatan nyala-nyala benar nanti. Ya insya Allah ya, semuanya akan sesuai dengan keikhlasan kita. Biarpun sekecil apapun akan kita lihat dengan nyala-nyala. Tadi guyon nanti, nyala benar semuanya. Jadi baru semuanya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.